patutkah Ketua KPU bawa jalan-jalan atas nama ziarah kemana-mana berdua? Nggak paham ini. Ya kan? Terusin dulu. Terus kemudian menyinggahi hotel, gitu ya. Apakah perlu sampai terjadi peristiwa itu dijelaskan baru dikatakan melanggar etik dan diberhentikan? Padahal sudah tidak patut seorang ketua KPU. Ya, dari sisi itu saya setuju. Sudah, jadi nggak usah peristiwa besarnya kita bongkar. Itu peristiwa kecil tapi dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini dan tetap ditemani oleh Mas Novel. Cuman partner lainnya adalah Sobat Ferry Amsari. Yang akan dibahas adalah seputar pemilu, khususnya putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada dua putusan yang sudah diputuskan oleh DKPP. DKPP sebagai Dewan Kehormatan akan dapat dilihat apakah dia punya kehormatan atas putusannya itu. Mari kita akan diskusi mengenai itu. Pak Ferry ini langsung, Mas Novel ketawa bilang kehormatan lu. Kita harus jaga DKPP itu dengan kehormatannya, dan kita akan lacak kehormatan itu melalui putusannya. Betul. Ikut sidangnya. Mengikuti sidang putusan kemarin hari Senin ya. Dan persepsinya terhadap putusan itu? Persepsinya memang DKPP harus belajar untuk menegakkan marwahnya sendiri terlebih dahulu sebelum menegakkan kehormatan orang lain. Ya. Ini Contoh. Dalam nih. Contoh. Itu masalah berat. Contoh dalam persidangan itu teradu, malah hadir sidang di Komisi 2. Teradu sidang di Komisi 2. Sidang di Komisi 2 dibandingkan memilih mendengarkan keputusan DKPP. Mestinya kan mesti hadir dong. Mestinya hadir, ya. Karena ini bicara marwah mereka, penghormatan terhadap mereka. Kalau kemudian tidak hadir, itu seolah-olah tidak menganggap putusan itu perlu betul. Ya. Tidak hanya perlu bagi etiknya dia, tetapi juga kehormatan proses penyelenggaraan pemilu. Ya. Bahwa kalau dia dituduh melanggar etik, itu kan juga bisa diasumsikan proses penyelenggaraan pemilu tidak beretika. Nah, makanya perlu hadir. Dia menyempurnakan ketidakhormatannya. Nah, kuasa hukum kita sudah memberikan peringatan, Mas. Sebelum dibacakan putusan, sebaiknya DKPP memerintahkan teradu untuk hadir dalam persidangan supaya dia betul-betul menyimak apa isi putusan. Jangan orang lain pula menyampaikan. Kalau anak buahnya hadir, nanti penyampaiannya bagus-bagus semua, tidak ada baik-baik gitu ya. Sementara kalau dia hadir, dia akan mendengarkan langsung apa permasalahan terhadap dirinya dan apa hal-hal kira-kira yang dia harus perbaiki kalau tidak diberhentikan. Kalau gitu kritik pertamanya DKPP dianggap tidak concern untuk menjaga marwah kehormatannya. Iya, orang yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, bagaimana dia menjaga atau melindungi kehormatan orang lain? Sebelum diskusi langsung, mesti dikasih jelas dulu nih. Kenapa suara saya serak? Bukan. Teman-teman, ini kasusnya menyangkut soal pelanggaran dalam verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu adalah salah satu tahapan pemilu. Pada saat itu ditemukan banyak informasi yang sudah dikonfirmasi melalui berbagai alat bukti bahwa ada upaya untuk meloloskan partai tertentu dan tidak meloloskan partai tertentu dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan instruksinya itu disebutkan dari KPU Pusat. Bahkan ada pernyataan juga ada istana terlibat di situ. Jadi kasusnya seperti itu. Dan atas dasar itu dan bukti-bukti yang ada, kasus ini kemudian dibawa oleh koalisi masyarakat pemilu bersih. Untuk pemilu bersih. Untuk pemilu bersih dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Jadi tuduhannya Pak, ketua KPU ini memerintahkan gitu ya, Iya. memerintahkan untuk terjadinya manipulasi Iya. atau perubahan-perubahan data. yang menyebabkan satu partai yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat Iya. dan sebaliknya. Seperti itu. Iya, ada 2 kasus Ya. kemarin itu. Satu melibatkan anggota KPU RI dan turunannya, KPU provinsi, kabupaten, dan tim teknis. Satu lagi melibatkan ketua KPU dalam perkara wanita emas. Hanya ketua KPU Hanya saja, ketua jadi ada 2 ya. Iya, Oke. iya, iya. Itu Oke. berat semua itu. Berat Masalah semua. yang sangat serius. Serius. Ya. Bahkan Dalam konteks kualifikasinya mestinya ke arah pidana. Iya. Perbuatan-perbuatan Iya. seperti itu. Ya. Nah itu tadi kritik Ferry pertama soal menjaga kehormatan. Yang kedua, Ada kesan, ini kesannya, bahwa DKPP tidak betul-betul melihat posisi etik itu bagi penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini penyelenggara pemilu, sesuatu yang punya nilai tinggi, bahkan di atas hukum. Dia melihatnya sebagai hal yang terlalu sederhana, bahkan terkesan untuk melindungi penyelenggara pemilu. Misalnya ada pilihan kalimat di dalam pertimbangan DKPP sebelum menjatuhkan putusan terkait pelanggaran etik, bahwa tindakan penyelenggara pemilu itu berpotensi melanggar konflik kepentingan. Dalam kasus ketua umum yang menerima pembelian tiket dari ketua umum partai Republik 1 wanita emas untuk pergi berziarah ke Yogyakarta berdua, Ziarah kemana tuh? sekeliling kota Yogyakarta. Oh. Jadi ada ke pantai, ada ke beberapa tempat lain. Iya. Nah, Itu bukan ziarah. nah makanya Itu hotel juga nggak? di hotel di Ziarah Jakarta. Oh gitu. Jadi ada 2 lokasi ziarah, seputaran Yogyakarta dan seputaran Jakarta. Termasuk ziarah ke hotel dari Jakarta ya? Termasuk kalau di bahasa itu diantar ke hotel di kamar 1827. Sangat Saya hafal karena teman-teman buat olok-olokan misteri kamar 1827. Karena DKPP tidak berkeinginan membongkar apa yang terjadi di kamar tersebut. Tapi saya mau menekankan, kok ada kalimat berpotensi melanggar konflik kepentingan. Harusnya kalimat kan Udah jelas itu ya. terbukti melanggar prinsip konflik perlindungan etik dalam hal konflik kepentingan. Pasal 3 Undang-Undang Pemilu itu. ini ada semacam Dewan Kehormatan melakukan swasensor, Mas. Sehingga pilihan diksinya itu tidak sungguh-sungguh ingin membuktikan ada pelanggaran etik atau tidak. Tadi ini yang Ferry bilang ya, sebenarnya nanti kita konfirmasi ke Mas Novel bagian yang kedua. Satu, apakah DKPP memahami soal etik dan soal rule Iya. dan tidak mencampur adukannya? Satu itu ya. Terus kedua, bagaimana mengkonfirmasi alat buktinya, Mas? Alat bukti ini kan jadi penting. Baru ketiga, bagaimana merumuskan itu dalam sebuah putusan. Dan tadi kan misalnya, orang menerima tiket, itu bukan lagi pelanggaran etik, itu udah kejahatan kan, Mas? Gratifikasi. Ya. Kita cek komentarnya Mas Novel sebagai penyidik senior. Ya, gini. Yang pertama, kalau melihat pemberi ini adalah salah satu pimpinan partai politik, dan yang diberi adalah pejabat atau ketua KPU, itu bukan hanya gratifikasi, itu suap. Itu suap, clear. Dan kenapa? Karena masing-masing punya hubungan kaitan dengan pekerjaan dengan jabatan. Jadi saya pikir itu paling tidak di pasal 11 sudah jelas itu. Undang-undang tidak pidana korupsi. Jadi kalau itu terus kemudian etiknya saja dianggap baru potensi, itu menurut saya dia tidak paham hukum. Jadi yang memeriksa itu dia nggak paham hukum. Mestinya dia belajar tentang bagaimana menerapkan hukum dalam suatu proses, dalam hal ini masalah etik. Dan itu fatal ya, Dewan Kehormatan tidak memahami hukum. Ya, itu serius sekali. Sekarang separah itu. Kalau sudah ada praktek suap, oke lah dianggap gratifikasi atau suap ya. Dan kemudian
etiknya dianggap baru potensi, berarti kan tidak paham hukum. Mau dibilang apa lagi coba? Saya mau agak berbeda di poin ini sama Mas Novel. Karena saya melihat Mas Novel di posisi ideal ya, kacamatanya hukum. Masih menganggap DKPP orang baik, cuman tidak paham hukum. Iya. Saya kacamata politik nih, boleh ya? Iya. Saya merasa mereka tahu lah. Apalagi soal etik itu kan panggilan nurani. Etis itu sesuatu yang diyakini oleh orang banyak sebagai sesuatu yang patut dan tidak patut kan. Betul. Bagi saya dengan mereka doktor, mantan pejabat, saya merasa berbeda di kacamata. Mas Novel boleh pakai kacamata hukum, saya mau pakai kacamata politik. Mereka tahu, hanya memang punya niat untuk melindungi aja. Iya. Ini hipotesisnya Ferry ini, Jahat. pernyataannya Ferry itu jahatnya begini. Dia ingin menyatakan atau melakukan tuduhan atau sinyalemen sinyalemen bahwa DKPP itu menjadi bagian dari pihak yang melindungi kejahatan itu. Iya, karena sudah jalannya ziarahnya tidak satu tempat aja, Mas Novel. Di 2 tempat. Mas Novel. Dibayarin pula kan? Dibayarin pula. Ada pembicaraan WhatsApp pribadi 2 orang ini yang dinyatakan validitasnya benar oleh di dalam persidangan DKPP. Isinya apa? Isinya itu bicara aja, pembicaraan. orang boleh dong bicara. Mau dijemput. Oke. Saya jemput. Nanti akan ada mobil. Yang menawarkan siapa tuh? Mau dijemput? Perempuan Biasa. emas. Oke. Perempuan emas. Oke, saya jemput. Saya nak bawa mobil. Jemput. Kita keliling Jakarta. Lalu ada kalimat dari perempuan emas, bersama KPU kita bisa, bersama ketua KPU kita bahagia, kurang lebih gitu. Yang pembicaranya menurut saya sudah tidak lagi patut ya antara penyelenggara dan peserta. Seolah-olah itu pembicaraan personal, intimate, bukan hanya personal aja. Privasi sekali ya. Saking jeleknya itu sampai tadi kita sampai gelap tadi. Karena situasinya jelek, artinya alam buatannya itu jelek sekali, jadi sampai hari gelap karena memang saking parahnya perbuatan itu. Oke, kalau gitu Fer, tadi menurut Mas Novel gimana itu? Jadi ini kan ada kesan ingin melindungi, Mas. Kalau Dewan Kehormatan dikesankan atau dipersepsi. Mas Novel orang baik, yang jahat ke saya aja. Enggak. Kalau ini dari sisi pidana ini, saya ngomong nih. Kalau kemudian ada lembaga yang dituding, disinyalir melindungi bagian dari kejahatan atau kejahatan itu diskualifikasinya kalau di dalam kejahatan seperti apa, Mas? Ya pastinya kalau melindungi kejahatan itu bagian dari perbuatan jahat. Artinya yang melakukan pelindungan itu dia berbuat jahat juga. Tadi saya tuh sebetulnya gini, saya itu kan orang yang lugu, ya, awam politik. Saya nggak terlalu ngikuti politik kan, begitu dengar dari udah Ferry sampaikan, saya pikir ya memang separah itu. Jadi saya pikir begini ya, jangan-jangan ini bagian dari suatu skenario, suatu kepentingan yang lebih besar. Dia punya tujuan apa di situ? Apakah sengaja mau membiarkan ada pejabat yang mengurus ya, terkait dengan masalah proses pemilu ini, kemudian dibiarkan dalam keadaan yang tercela, dalam keadaan yang bermasalah etiknya gitu ya, dan lain-lain, sehingga bagaimana bisa dipercaya dalam proses-proses selanjutnya. Saya khawatir saya standingnya sama. Skenario ini agak ngeri nih kalau skenario ini. Standing saya sama karena alasan mana ada orang membiarkan, orang menyatakan dia ahli maksiat, dia bajingan, dia memang terbukti melanggar etik, tetap memimpin sebuah lembaga penting yang sangat menentukan demokrasi kita. Kalaulah dia tidak percaya diri, backupnya besar, dia tidak akan berani. Jadi Fer, sebenarnya kita sedang berjudi ya, menempatkan ahli maksiat dalam tanda petik itu, kemudian tetap memimpin itu. Tapi ada 3 hal yang tadi lanjutin sebelum persepsi ketiga. Yang pertama gini, ini kan bukan hanya soal ini. Saya mau menggunakan di kamar. 1827 itu ada diskusi lebih lanjut di kamar. Ada informasi yang berkaitan dengan kamar. Maksudnya cuma ngetok-ngetok doang kan?
kayaknya Mas BW mau menunggu poin ini. Apa yang terjadi? Jadi saya dapat informasi dari lawyer dalam kasus itu. Baik. Dia diskusi bahwa dalam persidangan kami sebenarnya sudah ada persidangan tertutup. Membahas peristiwa di dalam kamar. Jadi kalau ada persidangan tertutup di dalam kamar, Iya. itu terjadi tuh biasanya. Nah, dia disampaikan itu, tetapi DKPP kan bicara soal tidak ada alat bukti terkait berupa video kah, rekaman kah, atau gambar kah yang menjelaskan peristiwa. Loh, kalau di kamar kan emang nggak ada CCTV-nya, nggak mungkin kamar ada CCTV. Nah. Dan yang kedua, kalau berbuat jahat, masa memvideo diri sendiri? Iya. Atau Iya. foto diri sendiri kan? Iya. Ini apa ya? Padahal Nggak kan pakai nalar ya? kan ada keterangan-keterangan lain. Iya. Nah, lawyer sendiri sebenarnya sudah berusaha meminta CCTV ke Hotel Borobudur. Jadi Hotel Borobudur kamar 1827. Mohon kalau nanti diundang dapat kamar di Hotel Borobudur dari kamar 1827. Nanti ada bukti-bukti yang muncul. Mas, dari keterangan ini kita kan tahu di KUHP disebut 184 kan, Iya. yang disebut alat bukti itu adalah salah satunya adalah keterangan tuh. Betul. Keterangan dari saksi atau keterangan dari korban. Dan kalau itu dianggap tidak ada alat bukti, Iya. Masya Allah, Kan itu elementer banget itu. kan bagi saya sih nggak perlu sampai tahu persis apa yang terjadi di kamar. Patutkah Ketua KPU bawa jalan-jalan atas nama ziarah kemana-mana berdua? Nggak paham ini. Ya kan? Terusin dulu. Nah, terus kemudian menyinggahi hotel, gitu ya. Apakah perlu sampai terjadi peristiwa itu dijelaskan baru dikatakan melanggar etik dan diberhentikan? Padahal sudah tidak patut seorang ketua KPU. Dari sisi itu saya setuju. Sudah, jadi nggak usah peristiwa besarnya kita bongkar. Itu peristiwa kecil tapi dalam. Enggak. Iya, peristiwa besar. Oke. Iya. Sampai ke kamar itu dibongkar, peristiwa yang rangkaiannya sudah bisa menunjukkan betapa buruknya perlindungan etik dari subjek hukum ini. Iya. Mungkin DKPP itu Pak mau membuktikan pasal 284 KUHP perzinahan. Oh. Itu kan pidana. Iya. Kalau dalam etik cukup dia bertemu di dalam kamar berdua dan kemudian salah satunya ada yang memberikan keterangan, itu sudah cukup menyatakan bahwa ada perbuatan yang nggak benar di situ. Pertemuannya itu sendiri sudah bermasalah, apalagi di dalam kamarnya gitu ya. Dan seandainya pun DKPP memandang perlu mendapatkan CCTV di Hotel Borobudur, Harusnya dia tentunya mengambil dia yang inisiatif. minta. Kenapa harus pelapor yang mengambil? Iya. Dia kan nggak ada kemauan lah sepertinya. Oke, itu yang kedua. Belum lagi rumusan-rumusannya. Rumusan katanya tadi potensi melanggar apa? Konflik kepentingan. Nah, sekarang saya mau masuk yang ketiga. Ada nggak yang ketiga? Tadi kan baru dua tuh. Ya, ini kan peristiwa tidak sekali terjadi. Beberapa peristiwa lain menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran etik. Bahkan seingat saya kasus beliau ini menyampaikan ahli maksiat meskipun katanya bercanda, di depannya ada DKPP. Bukankah DKPP harus menilai etika mereka dengan peristiwa-peristiwa lain? Apakah kemudian DKPP berpikir kayaknya orang ini sudah tidak mungkin berubah dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu? Oleh karena itu dalam peristiwa ini dia harusnya diberikan sanksi yang bisa memastikan perlindungan marwah bagi lembaga dan bagi orang lain. Nah, ini yang tidak terjadi. Nggak ada tuh cerita bahwa ini sudah repetisi begitu ya. Berbagai peristiwa. Kalau di pidana udah napi nih Mas. Tapi yang paling menarik tuh sebenarnya gini. Kalau ini tidak menimbulkan efek deteran, sebenarnya kita sedang berjudi memberikan kewenangan pada seseorang yang integritasnya diragukan, dan taruhannya itu adalah pemilu serentak raya di 2024. Jadi DKPP masa tidak mempertimbangkan isu itu gitu? Ya, ini pertaruhannya pemilu raya 2024, pertaruhan presiden terpilih, pertaruhan DPR terpilih, DPRD terpilih, dan seluruh cabang-cabang kekuasaan negara.
Kalau kita gagal membenahi lembaga kepemiluan kita sudah pasti gagal membenahi lembaga-lembaga. Iya, iya. Memang begini, Pak. Kalau bicara terkait dengan pejabat negara, harusnya kan pejabat negara punya integritas. Itu pun ketika mencari orang yang berintegritas, disumpah, kadang atau masih banyak juga yang berbuat korup, berbuat menyimpang. Ini sudah bermasalah, dibiarkan. Dan DKPP nggak menegakkan hukum dengan cara patut. Ini kan apa ya, kekacauannya kebangetan lah gitu. Yes. Oke, saya menangkap kesan setelah membaca media tuh ada diskriminasi treatment di dalam putusan. Iya, dalam kasus seolah-olah ada orang-orang yang high ranking itu dilindungi, sementara yang teknis, yang tingkat bawah, komisioner di tingkat bawah itu dihajar. Itu yang hadir di persidangan gimana tuh? Biar kelihatan nggak itu? Ya kecewa ya, karena di kasus nomor 10 ini betul-betul bagian dari pelaporan masyarakat sipil. Oke. Pertanyaan besarnya, kenapa KPU Kabupaten Kota dikenakan sanksi, bahkan ada tim teknis yang diberhentikan dari jabatan. Padahal peristiwanya adalah tindakan dari KPU Kabupaten Kota untuk mencurangi verifikasi administrasi adalah perintah dari atas. Dan kenapa kemudian konsep ancaman yang disampaikan oleh KPU RI melalui salah satu komisionernya, jika mereka tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, akan kami rumah sakitkan. Padahal ini kan bahasa biasa dalam tindakan kejahatan, pelanggaran, kecurangan. Seolah-olah mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi perintah mereka yang harus dilaksanakan. Dan DKPP kan harus melihat korelasinya. Kenapa hanya fokus kepada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh kabupaten kota, bukan siapa intelektual dadernya atau pelaku utama, pelaku yang merekayasanya. Jadi kita melihat heran sekali ya. Jadi ini sistem pembuktian yang mengacau dan yang mengacaukan sekali atau kacau sekali, dan juga memberikan sanksi yang agaknya diskriminatif nih Mas Novel. Iya, iya. Memang begini Pak. Dari cerita tadi yang disampaikan, saya memang beberapa mengikuti, tapi penjelasannya udah Ferry tadi komprehensif dan lengkap. Ya. Dan kalau mau lihat dari fakta-fakta ini, nggak perlu orang ngerti hukum deh. Orang awam pun suruh duduk di situ bisa menilai lah gitu kurang lebih. Orang yang pendidikannya mungkin kurang atau terbatas, mungkin masih bisa menilai itu. Karena ini kan soal etis. Iya, betul. Jadi masalahnya jangan-jangan yang duduk di situ nggak paham etis atau tidak beretika gitu. Nah, itu yang masalah. Yang saya khawatir tuh begini, DKPP sekarang sedang mempertunjukkan kalau lu orang bawah dan kamu menjalankan perintah walaupun dilaksanakan, itu yang salah tetap lu. Jadi itu dia memberi signal yang sangat buruk sekali. Bahkan Mas, teman-teman itu memberikan bukti puluhan. Berupa video, rekaman, gambar, screenshot yang mengkonfirmasi, yang memperjelas relasi kecurangan itu dari tingkat pusat hingga teknis. Satu pun kami tidak mendengar alat bukti kami itu dipaparkan atau minimal dibantah di KPP validitasnya. Ini skandal itu Pak. Ini sudah skandal. Coba hakim mana atau katakanlah ini kuasi peradilan yang tidak mempertimbangkan alat bukti yang sangat konkret. Masya Allah. Ini sudah luar biasa. Saya nggak bisa bilang Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Jadi menurut saya kita itu semua orang, tidak hanya penonton channel ini, setiap orang, setiap warga negara yang punya hak memilih harus waspada dengan kondisi ini. Iya. Jadi saya kehabisan kata-kata untuknya. Ingat nggak kita pernah bahas soal alat bukti, rekaman, video dan segala macam. Bahkan sudah dikonfirmasi oleh media televisi bahwa memang itu perbuatan itu suara saya ataupun segala macam. Yang saya takut begini Mas, alat buktinya, hard evidence-nya itu disampaikan. Kedua, saya dengar dalam penjelasan itu tidak cukup diuji. Cuman didengarkan dua saja, lalu sidang yang ditutup dengarkan dua, lalu yang lainnya tidak diperdengar. Jadi tidak cukup diuji.
Terus yang ketiga, itu tidak dibahas di putusan. Ya. Saya ingin mengatakan, apakah ini bukan penggelapan, Mas? Sehingga kemudian untuk sampai pada skandal itu. Penggelapan alat bukti yang mengkonfirmasi betul terjadi kejahatan. Majelis kehormatan itu dengan sengaja menggelapkan gitu. Ya. Saya belum pernah melihat sidang yang sekonyol inilah gitu kurang lebih ya. Separah ini saya belum pernah tahu. Jadi dari pengalaman saya menangani banyak kasus korupsi, ini sepertinya yang paling parah ya. Fakta yang paling parah yang kemudian dilakukan ya. Saya pikir begini Pak. Orang kalau dalam psikologi tentunya, orang kalau ketika dia sudah pernah berbuat yang fraud, ya, berbuat masalah, bagaimana bisa diharapkan dia akan berbuat baik kemudian hari? Kemungkinannya adalah dia akan berulang dan terus berbuat itu, dan itu resiko yang besar tadi bilang udah Ferry. Yang kedua adalah ketika orang-orang level di bawah kemudian melihat fenomena ini, dia akan melihat bahwa orang yang berbuat masalah ini adalah orang yang begitu kuat, sehingga besok-besok kalau ada perintah, orang akan takut untuk tidak mentaati. Itu yang bahaya. Jadi sikap permisifnya itu muncul, dan itu terjadi karena putusannya memang tidak menimbulkan efek deter. Betul, Pak. Ya, saya percaya ada sosok besar di balik layar ya. Alasannya sederhana. Very besar loh, very besar. Ini berbadan besar. Oh, berbadan besar. Tolong maklumi perbedaan. Karena ada peristiwa menarik beberapa waktu lalu di Komisi 3. Okay. Seorang anggota bicara soal masalah pajak. Iya. Bahwa kenapa Anda sebut semua nama-nama ini? Kami di DPR juga tahu, tapi kami sengaja mendiamkan. Ya kan? Saya malah nggak perhatian itu ya. Ada tuh di kasus itu dia mengatakan kita diamkan Pak. Tapi kamu terlalu untuk memperboleh nama besar. Ini menunjukkan DPR sengaja menyembunyikan banyak hal. Iya. Ini ada korelasinya dalam peristiwa kita. Kita sudah bertemu Komisi 2. Sudah memampangkan alat bukti. Iya. Lalu tiba-tiba sidang itu ditutup ketika alat bukti dipajang agar bisa didengar dan diakses oleh publik. Jangan mereka sudah tahu. Nah, itu. Saya merelasikan itu, Mas. DPR diam dengan segala kecurangan ini, bahkan orang-orang yang melanggar etika sangat transparan juga diabaikan, tidak pernah dihukum. Jangan-jangan ini sudah setali tiga uang, semua sedang bermain untuk merusak pemilu kita. Nah, ini di ujungnya nih mau ngomong. Fair, semua ini dilakukan jangan-jangan by design. Artinya memang ingin dibuat pemilu ini tak layak dilaksukan. Dan ini menjadi sampel gitu. Jadi ini sebenarnya proses sabotase nih, Mas. Skandal yang ingin menyabotase proses pelaksanaan pemilu. Sampai sejauh itu nggak sih dugaan kita? Saya begini Mas BW, Mas Novel. Saya tidak mau pemilu ditunda. Setuju. Penundaan itu adalah kecurangan itu sendiri. Saya tidak mau merespon sikap orang yang mengatakan lebih baik kita menyelenggarakan pemilu walaupun pemilunya curang. Karena itu berarti kita mengiyakan kejahatan. Kedua-duanya tidak boleh. Sama jeleknya. Ya, sama jeleknya, sama buruknya. Bagaimanapun pemilu harus berlangsung dan harus berupaya sekuat tenaga itu betul-betul demokratis dan bersih. Dan itu persyaratannya adalah orang-orang yang tidak punya integritas singkirkan. Dewan kehormatan harus menunjukkan elan spiritualitasnya untuk menegakkan itu. Kalau tidak, dia menjadi bagian yang akan merusak. Pilihan kita, pemilu jalan terus, singkirkan penyelenggara yang tidak beres. Ya, sama dengan tagline KPK waktu masih benar. Waktu masih benar. Masih benar. Waktu masih benar. KPK, KPU, kita lagi bahas KPU nih. Sama dengan tagline KPK ketika KPK masih benar. Jangan mentang-mentang suara saya serak. Ini suara yang paling bagus saya dengar. Bukan serak nih. Tagline KPK saya ingat, tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan sapu kotor. Tidak mungkin kita melaksanakan pemilu yang bersih dengan penyelenggara yang tidak beretika. Baik. Mas Novel, ada lagi? Sudah putus asa belum? Saya belum. Saya harus menimbulkan semangat. Tetap harus semangat. Cuman yang brengsek harus dibongkar gitu. Nggak ada pilihan lain. Terus bongkarnya gimana Pak? Orang DKPP-nya begini, siapa yang mau dibongkar caranya? Yang pertama adalah tunjukkan, DKPP ini nggak benar kerjanya.
Bukankah kita udah bilang dari kemarin-kemarin, Pak? Mereka nggak respon tuh. Dan artinya Saya usul Mas Novel, kalau perlu publik mengadakan semacam pengadilan rakyat, didengarkan alat bukti itu, Iya, iya. biar publik keren, tahu. keren. Bagaimana kalau alat bukti kita buka di sini? Nah, saya setuju aja. Gimana, Mas? Menarik tuh, Pak. Sehari Pak- mendengarkan alat bukti Pak- para- bersama BW dan Novel. Terlapornya kita undang juga. Ya, iya. Kalau dia mendatang, alhamdulillah Iya. untuk mengkonfirmasi itu. Oke, kalau begitu kita akan tutup dengan satu pesan. Kita akan buka peradilan semu soal Dewan Kehormatan ini dan mengundang para lawyer untuk menyampaikan para bukti-buktinya, para pelapor. Dan satu lagi mengundang juga terlapor untuk hadir di sini supaya terjadi cross examination dan check and balance. Selamat Ya, datang menarik. di pemilu berkualitas dan jangan tunda pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.